Halo, perkenalkan nama saya Desa Ketut Budi Santi Aji, NIM 19085561079 dari Informatika Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Private Zipper baik enkripsi maupun deskripsi dari tugas yang diberikan pada mata kuliah keamanan jaringan oleh dosen. Saya akan menjelaskan dari library yang saya gunakan. Ada studio untuk input output, habis stdlib untuk fungsi manipulasi numeriknya, untuk misalnya sistem, exit atau malloc. Stringnya untuk kita akan menggunakan string di sini. Jadi untuk operasinya akan digunakan seperti strcmp, strcpy dan strcat itu ada di library string.h ini. Lalu kita akan mendeklarasikan secara global L atau nanti panjang dari key dan plain text atau ciphertext maksimal itu sebesar 30. Jadi kita akan ke inmain dulu. Di inmain ini saya ada perulangan untuk menunya pakai do while selama pilihan tidak sama 3, karena pilihan sama dengan 3 artinya keluar dari program. Jadi kalau kita pilih 1 di switch case, switch pilih ini case pertama itu untuk enkripsi. Enkripsi ini kita diminta masukkan kuncinya, gets, lalu dimasukkan ke variable key, lalu plain text-nya dimasukkan ke variable string, str. Lalu kita akan memanggil fungsi playvar n dengan membawa nilai str dan juga k. Lalu di sini nanti kita akan masukkan str ini, hasil dari enkripsinya itu ke str upr dengan nilai str ini untuk agar semuanya diubah menjadi huruf kapital. Lalu baru kita tampilkan dengan printf stringnya dari str tersebut. Lalu saya menggunakan sistem pause untuk mempause sebentar programnya. Lalu selanjutnya case 2 hampir sama, namun ini untuk proses deskripsi, jadi dimasukkan itu selain kunci adalah ciphertext-nya. Selebihnya sama, di sini akan memanggil fungsi playvar dash untuk deskripsi. Dan selanjutnya sama, untuk case 3 kita keluar dari program dan defaultnya untuk pilihan yang tidak ada pada menu. Jadi pertama kita ke playvar n. Untuk enkripsinya di sini untuk mempersiapkan enkripsi kita menghitung panjang key-nya. Pertama kita hitung menggunakan perintah strlen. Namun setelah itu diubah juga setelah itu digabung untuk panjang yang telah digabung stringnya. Jadi misalnya kalau ada spasi kita masukkan ke fungsi gabung string ini, dihilangkan spasinya. Jadi di sini jika ada perulangan mengecek apabila teks indeks ke i-nya ini ada sama dengan spasi, maka dia akan diubah. Jadi spasinya tidak akan dimasukkan dan teks dengan count plus ini tuh akan dimasukkan teks dengan indeks ke i. Jadi jika tidak sama dengan spasi, jadi kalau misalnya dia spasi dia nggak akan masuk ke teks yang baru ini. Nah selanjutnya ada teks count /0 ini untuk kalau di array kan indeks terakhir itu untuk string harus ada nulnya gitu. Jadi bernilai 0, ini untuk bernilai 0. Jadi kita diisi pada indeks terakhir. Lalu dia akan mereturn nilai count. Count ini di sini menyimpan berapa panjangnya tadi kan, karena setiap masuk dia akan dijumlahkan. Lalu akan mereturn nilai dari panjang string yang baru ya. Begitu dengan plain text-nya akan dihitung juga, digabung dan ada fungsi toLower ini untuk mengubah semua ke huruf kecil. Jadi di sini selama dia ASCII-nya lebih dari 64 dan kurang dari 91, karena ASCII untuk bilangan huruf kapital itu kan dari 65 sampai 90. Jadi dia itu akan masuk ke perintah, dia dijumlahkan sebanyak 32 ASCII-nya. Karena jaraknya dari misalnya huruf kapital A ke huruf kecil a itu bedanya jaraknya 32, jadi ditambahkan. Misalnya huruf A kan tadi ASCII untuk bilangan kapitalnya adalah 65, kalau di ASCII bilangan kecil huruf kecilnya itu dia 97. Nah selanjutnya tadi kita ada buat periksa untuk panjang stringnya itu di plain text tuh kalau misalnya ganjil dia akan ditambahkan huruf Z di paling belakang, lalu kembali lagi dibuat 0 di paling belakangnya lagi, dan akan mengembalikan nilai PST
R ini untuk panjang dari string yang udah ditambahkan huruf Z tadi. Lalu kita akan buat tabel, kita ke fungsi buat tabel. Di sini pertama kita akan buat sebuah pointer berbentuk array. Jadi di sini kita pakai fungsi calloc. Jadi calloc itu untuk mengembalikan sebuah pointer ke sebuah array dengan n jumlah elemen data. Jadi di sini kita buat 26 karena alfabet banyaknya ada 26. Nah, selanjutnya perulangan pertama ini untuk memberikan jadi kan nilai pada array alpha tadi ini nanti indeks ke-0 itu akan berisi nilai dari alfabet A, lalu indeks ke-1 alfabet B, dan seterusnya sampai Z di indeks ke-25. Jadi kenapa bisa begitu? Karena di perulangan ini kalau misalnya di K itu ada misalnya huruf A, dia akan masuk ke indeks ke-0 selama dia tidak sama dengan J, dia akan masuk alpha sama dengan KI. Jadi K ke-0 dari K indeks ke-0 dari K-nya. Jadi karakter ke-0 dengan indeks ke-0 di K-nya dikurangi 97. 97 ini kan ASCII dengan bilangan A. Jadi kalau misalnya A yang dikurangi, dia akan masuk ke indeks ke-0 dari array alpha ini dan diberikan nilai 2. Kalau begitupun dengan yang lainnya, pada K semua diperiksa, diberikan nilai 2. Lalu di sini juga alpha pada huruf J, dia akan diberikan nilai 1. Lalu di sini ada inisiasi I sama dengan 0, J sama dengan 0. Di sini perulangan untuk memasukkannya ke array. Jadi selama alpha sama alpha dengan indeks K indeks ke K dikurangi 97 sama dengan 2, maka akan masuk ke proses ini. Di proses ini pertama yang harus dilakukan itu nilai pada array alpha tadi itu dikurangi 1 kalau dia masuk ke sini, karena kalau misalnya di K itu tidak boleh ada huruf yang berulang. Jadi misalnya D, Budi Dharma, D-nya ada 2, D yang kedua itu tidak perlu dimasukkan lagi. Jadi di proses D yang pertama masuk itu kita ubah menjadi 1 supaya nanti syarat sama dengan 2-nya ini udah nggak terpenuhi. Lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam array nilainya J++. Nah, jadi kan ini nilai barisnya akan ditambahkan selama perulangan satu barisnya. Jadi kalau if nanti J-nya sudah sama dengan 5, karena indeks ke 0 sampai 4 sudah terisi, baru I-nya akan ditambahkan 1 dan nilai J-nya akan kembali ke 0. Itu perulangan untuk memasukkan baru K-nya. Untuk alfabetnya ada di sini. Jadi jika alpha ke indeks ke K itu masih 0 nilainya, maka akan dimasukkan ke dalam matriks K-nya selama dia juga bukan J, karena tadi J juga udah diisi dengan nilai 1 ya. Dan di sini ada char K sama dengan plus 97. Di sini kan untuk huruf A itu 97 ASCII-nya. Jadi dari indeks 0 ini ditambah 97, berarti ini huruf A pertama. Lalu dia akan diubah ke char dari ASCII-nya. Baru ini prosesnya sama seperti yang tadi. Dan di bawahnya ada perulangan untuk mengeprint isi dari matriksnya. Di sini saya menggunakan putchar seperti ini. Ini untuk mengeprint ke huruf kapital. Jadi dia di matriks di tabel nanti itu akan dalam huruf kapital semua. Nah, untuk fungsi buat tabelnya sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan ke fungsi enkripsinya sekarang. Di enkripsinya itu proses yang pertama itu ada perulangan sejumlah sampai batasnya kurang dari PS, panjang stringnya atau plain text-nya. Namun di sini perulangan itu akan dijumlah setiap kali berjalan tuh nilai awalnya itu akan dijumlahkan sebesar 2, karena jadi di sini untuk melakukan inskripsi kan kita pakai sepaket dari plain text itu diambil 2 buah huruf jadi sepaket. Jadi dia akan sekaligus di sini diceknya 2 buah karakter. Lalu pertama kita akan memanggil fungsi cari. Di sini fungsi cari itu untuk mencari letak dari
dua buah karakter tersebut. Jadi diperiksa dulu pertama dia jika sama dengan J diubah menjadi I baik A ataupun B-nya. Jadi A itu adalah karakter yang pertama dan karakter keduanya di sini kita anggap D. Lalu ada perulangan untuk mengecek di mana lokasinya. Nanti ada array simpan yang ada indeksnya itu sejumlah 4, ada 0 sampai 3. 0 di indeks ke 0 ini untuk menyimpan baris dari karakter yang tadi A itu, dan juga kolomnya disimpan pada indeks ke-1. Untuk karakter yang B, barisnya disimpan pada indeks kedua dan untuk kolomnya indeks ketiga. Selanjutnya kita kembali ke fungsi enkripsi tadi. Setelah dicari, dia dilihat kondisinya. Untuk letaknya di sini adalah kondisi untuk apabila baris yang sama, maka akan dicari STRI-nya itu dengan rumus seperti ini. Di sini ada modulus itu karena di sini rumus dari fungsi modulus itu dicari modulus 5-nya. Dia itu jika kalau misalnya kan di baris yang sama, dia ada di indeks ke-4, berarti 4 ditambah 1 kan 5, modulusnya kan 0, jadi akan kembali ke indeks ke 0 lagi, karena kan nggak ada di indeks ke-5 untuk pada arraynya, pada array yang di barisnya. Jadi dia akan kembali ke indeks ke 0-nya. Jadi itu fungsi modulus di sini. Jadi kalau yang else if-nya ini untuk yang kalau kolomnya sama, dan else ini apabila tidak di kolom maupun baris yang sama. Itu untuk fungsi enkripsinya. Lalu untuk sebetulnya itu kan udah selesai yang proses enkripsinya. Kalau untuk playfair yang deskripsi itu sebetulnya hampir sama. Dia cuma bedanya ada di proses deskripsinya itu di bagian kondisinya. Setelah dicari letaknya itu kan udah ditemukan letaknya, apabila dia di baris yang sama, dia itu akan ada perbedaannya sama deskripsi itu. Kalau tadi kan kita pakai modulus 5 untuk tetap berada di antara indeks 0 sampai 4. Di sini modulus 5 itu nggak berlaku. Jadi kalau misalnya dia tuh indeksnya 0, misalnya di baris, kan artinya kita akan ke kiri, tapi di kiri kalau kita kurangi 1, di situ tuh kalau dimodulusin tetap min 1 kan, dan nggak ada indeks min 1. Jadi saya langsung gunakan kalau misalnya dia memang di letaknya itu karakternya itu di 0 dan akan dicari di sebelah kirinya, saya akan letakkan posisinya yang dicari itu di posisi ke indeks keempat. Jadi di sini ada else-nya, jika artinya dia sama dengan 0 di else ini sama dengan 0, dia akan di sini indeksnya keempat. Begitupun juga dengan untuk yang kolomnya sama juga begitu, saya akan isi 4. Dan juga kalau misalnya ini yang di kolom dan baris yang berbeda, proses deskripsinya sebetulnya hampir sama seperti menginskripsinya tadi. Jadi langsung aja kita coba ke programnya. Contohnya pertama kita pilih enkripsi dulu. Kita masukkan misalnya kata kuncinya transportasi. Kata-katanya misalnya saya gunakan saya membuat kue. Saya membuat kue. Nah, ciptateksnya sudah sesuai dengan yang saya coba sebelumnya secara manual, tulis tangan. Coba kita copy, lalu sekarang kita lakukan deskripsi. Nah, tadi kan kata kuncinya adalah transportasi. Kita copy, ciptateksnya akan kembali saya membuat kue. Lalu contoh lagi satu, misalnya kata kuncinya Budi, saya ada huruf D-nya, D-nya besar, kapital. Misalnya plain text-nya itu bunga merah di taman. Di sini kan jumlahnya ganjil ya, harusnya ntar ditambahkan huruf Z di paling belakang. Jadi akan di enter seperti ini. Kalau kita enkripsi benar nggak sih? Deskripsi maksudnya benar nggak sih ada huruf Z di paling belakang? Coba kita lihat di deskripsi. Kunci tadi Budi Dharma. Kita copy. Nah, bunga merah di taman Z. Nah, sudah benar berarti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa.